Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Di mana kita sampai pada perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu menukil ayat wa qalihi wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul, an i'budullah wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Maka ayat ini menjelaskan bahwa tauhid itu adalah intisari dari seluruh ajaran para rasul. Tauhid itu adalah pesan utama dari seluruh risalah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, sehingga ini menunjukkan keutamaan tauhid, menunjukkan bahwa tauhid itu adalah kemaslahatan di seluruh zaman, untuk seluruh orang di seluruh tempat. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan, ketika memerintahkan sesuatu, maka itu adalah sesuai dengan kemaslahatan di zaman tersebut, kemaslahatan umat tersebut atau kaum tersebut, dan kemaslahatan di tempat tersebut. Setiap yang Allah perintahkan itu memiliki hikmah dan memiliki maslahat. Sehingga ketika tauhid itu adalah sesuatu yang selalu disyariatkan, diperintahkan, Allah Subhanahu wa taala selalu mewahyukan kepada setiap nabi dan rasul, dari nabi pertama Nabi Adam alaihissalam hingga nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya diperintahkan untuk menyampaikan risalah tauhid kepada kaumnya masing-masing. Seluruhnya diperintahkan untuk menyampaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "U'budullah wajtanibut taghut." Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus kepada seorang rasul sebelummu kecuali, ya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi," kecuali kami wahyukan kepada dia, "Annahu la ilaha illa ana fa'budun." Bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap nabi dan rasul di seluruh zaman, di seluruh tempat, kepada seluruh kaum dari seluruh nabi dan rasul tersebut, kepada seluruh orang, kepada seluruh manusia, menunjukkan bahwa tauhid adalah kemaslahatan di setiap zaman, di setiap tempat, untuk seluruh orang. Ya, bahwa tauhid itu adalah kemaslahatan untuk seluruh manusia. Berbeda dengan rincian-rincian hukum fikih, bisa jadi ada perubahan. Bisa jadi ada perbedaan antara syariat yang diperintahkan kepada seorang nabi atau rasul dengan yang diperintahkan kepada nabi atau rasul yang lain. Kalau masalah rincian halal haram, itu bisa jadi ada perbedaan atau perubahan. Ya, sebagaimana contoh yang banyak disampaikan oleh para ulama, misalkan masalah qisas. Ya, masalah qisas. Ya, kemudian demikian juga masalah mensucikan pakaian dari najis misalkan. Itu terjadi perbedaan antara syariatnya yang Allah kirimkan, Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam misalkan, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda.
Itu menunjukkan apa? Menunjukkan adanya yakni perbedaan kemaslahatan antara hukum-hukum halal haram tersebut untuk setiap dari kaum dan umat tersebut. Tapi kalau tauhid, perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala selalu Allah perintahkan. Demikian pula yang selalu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikah. Bahkan Nabi Adam alaihissalam sejak di surga sebelum diturunkan ke bumi sudah ada syariat pernikahan, yakni dengan Hawa, Adam dan Hawa. Sehingga pernikahan kata para ulama itu disyariatkan, itu sudah ada sejak manusia masih di surga, yakni Nabi Adam alaihissalam dan Hawa masih di surga. Kemudian setelah manusia itu di bumi, dan kemudian setelah manusia dibangkitkan kembali dan dimasukkan ke surga lagi, nanti suami dan istrinya kalau sama-sama masuk surga akan dikumpulkan kembali di surga. Ya, jadi pernikahan itu selalu disyariatkan di setiap zaman untuk seluruh orang di setiap tempat. Taib. Menunjukkan kemaslahatan, ya, ini menunjukkan bahwa itu adalah kemaslahatan. Nah, sehingga ketika di sini kita baca di firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang semuanya mengajarkan tauhid, "Ubudullah wajtanibut taghut." Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Maka ini menunjukkan bahwa seluruh nabi dan rasul tersebut itu semuanya membawakan ajaran yang sama. Semuanya adalah Islam. Ya, jadi Islam itu memiliki dua makna. Islam yang maknanya umum dan Islam yang maknanya khusus. Islam yang maknanya umum maksudnya adalah seluruh agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul tersebut. Itu makna Islam secara umum. Jadi Nabi Musa alaihissalam, agama apa beliau? Islam. Orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam di zaman beliau kaum muslimin. Orang-orang yang ada di zaman Nabi Musa alaihissalam, para sahabatnya Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam membawa agama Islam. Orang-orang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam kaum muslimin. Orang-orang yang bersama dengan Nabi Isa alaihissalam, hidup sezaman dengan beliau, beriman kepada beliau, para sahabatnya Nabi Isa alaihissalam. Sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, membawa ajaran Islam. Jadi semuanya adalah Islam. Innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Tetapi kemudian ada makna khusus dari Islam. Makna khusus dari Islam itu adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Biasanya kita menggunakan istilah khusus ini kalau konteksnya adalah kita sudah menyadari bahwa ajaran yang dibawa Nabi Musa AS sudah tidak lagi asli. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa AS sekarang sudah nggak ada lagi yang asli. Ya, ajarannya Nabi Musa AS sekarang sudah nggak ada lagi yang asli. Kita nggak bisa mengetahui Taurat yang asli sekarang, nggak bisa lagi mengetahui Injil yang asli sekarang. Ya, sehingga ketika dibandingkan dengan itu semua, maka kemudian kita katakan agama yang benar, yang hak sekarang adalah Islam. Nah, maksudnya adalah yakni agama yang dibawa, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang sebenarnya sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa, tapi ketika masih asli ajarannya. Sebenarnya sama dengan yang dibawa oleh Nabi Isa, tapi ketika masih asli ajarannya. Taib. Jadi ayat ini disebutkan di bab yang pertama Kitabut Tauhid ini untuk menunjukkan ya keutamaan dari tauhid. Sebelumnya bahwa tauhid itu adalah hikmah dari diciptakannya jin dan manusia. Sekarang bahwa tauhid itu adalah hikmah dari diutusnya setiap nabi dan rasul. Intisari dari seluruh ajaran nabi dan rasul adalah untuk mengajarkan tentang tauhid. Ba'athna di sini maknanya adalah arsalna, yaitu kami utus. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin. Nah, kulli ummah di sini kulli ta'ifah wa qarnin wa jilin minan nas. Jadi setiap umat maksudnya adalah setiap golongan orang, setiap generasi dari kalangan manusia. Itu pasti diutus seorang rasul. Rasulan ar-rasul man uhiya ilahi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Yang namanya rasul itu adalah orang yang diwahyukan kepadanya, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat dari Allah,
kemudian diperintahkan untuk menyampaikannya. Adapun nabi, orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Ini satu pendapat dari perbedaan antara nabi dan rasul. Pendapat yang lain, perbedaan antara nabi dan rasul adalah kalau rasul itu diutus kepada orang yang menentang tauhid, kaum yang masih menentang tauhid, yang kemudian rasul tersebut mendakwahkan tauhid dan menetapkan, yakni mengajarkan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nabi diutus untuk memperkuat rasul sebelumnya yang diutus kepada kaum tersebut. Jadi sudah ada ajaran rasul sebelumnya, nabi diutus kemudian untuk memperkuat ajaran tersebut. Ala kulli hal, ada pendapat ketiga bahwa nabi dan rasul maknanya sama, tidak ada perbedaan. Ala kulli hal, ya, ini termasuk permasalahan ilmiah yang tidak begitu banyak manfaat besar untuk kita bahas secara berpanjang-panjang begitu ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Jadi ya, ini penulis yaitu pensyarah yaitu Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau membawakan salah satu pendapat dari apa makna rasul, yaitu orang yang diwahyukan kepadanya dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia diperintahkan untuk menyampaikannya kepada kaumnya, kepada umatnya. Taib. Nah, di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula." Sungguhnya telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul. Ini adalah hukum asal, tetapi nanti ada pengecualian. Sebagaimana di dalam syariat itu pasti ada hukum asal dan pasti ada kondisi-kondisi yang keluar dari hukum asal. Ada kondisi yang keluar dari hukum asal, seperti ketika misalkan zaman di antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Fatartu ma baina Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam 600 sana." Zaman antara zamannya Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 600 tahun. Di 600 tahun tersebut ada sebagian besarnya itu syariatnya Nabi Isa alaihissalam sudah tidak lagi asli, betul tidak? Jadi para ulama kemudian membahas ada yang namanya yakni ahlul fatrah. Itu orang-orang yang tidak diutus nabi dan rasul kepada mereka, atau diutus nabi dan rasul sebelumnya sudah ada, tetapi kemudian ajaran nabi dan rasul tersebut itu sudah dipalsukan atau sudah diubah, seperti yang terjadi di zaman antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada baqaya ahli kitab, yakni walaupun ada sisa-sisa memang orang-orang yang masih sesuai dengan agamanya Nabi Isa alaihissalam yang asli, yaitu Islam, bisa jadi, tetapi itu sedikit, segelintir di muka bumi begitu ya. Sehingga kemudian para ulama melihat kepada dalil-dalil, mempelajari apa yang terjadi kepada ahlul fatrah, apa yang terjadi kepada orang-orang yang tidak pernah mendapatkan risalah Nabi dan Rasul. Kemudian para ulama kepikiran bagaimana juga kalau misalkan ada orang yang terpencil di sebuah pulau begitu ya, nggak dapat akses dari luar misalkan, jadi hujjah belum ditegakkan kepada mereka misalkan. Maka ada sebuah hadis yang menyebutkan tentang hal ini. Orang-orang yang tidak mendapatkan atau tidak bisa mengetahui ajaran yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul kepada manusia di zamannya. Yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Arba'atun yahtajjuna yaumal qiyamah. Rajulun asam la yasma'u syai'an, wa rajulun ahmaq, wa rajulun haram, wa rajulun mata fi fatrah. Fa amal asam fa yaqul, Rabbi laqad ja'al Islam wa ma asma'u syai'an. Wa amal ahmaq fa yaqul, Rabbi ja'al Islam wa ma aqilu syai'an wa sibyan yahdhufunani bil ba'r.
Wa amma al-harim fayaqul rabbi ja'al islam wa ma aqilu syai'an. Wa amma alladhi mata fil fatrah fayaqul rabbi ma atani laka rasulun. Jadi ada 4 orang yang nanti akan yakni berargumen di hari kiamat. Arba'atun yahtajuna yaumal qiyamah. Akan ada 4 orang yang berargumen pada hari kiamat kelak. Rajulun asam la yasma'u syai'an, orang tuli yang tidak bisa mendengar sama sekali. Sehingga ketika Nabi dan Rasul tersebut memang ada di zaman itu, ada di tengah-tengah orang tersebut, tetapi orang tersebut tuli, tidak bisa mendengar sama sekali. Ya. Dan di zaman dahulu bisa jadi juga tidak bisa baca, sehingga tidak bisa sama sekali mengetahui ajaran dari Nabi dan Rasul, Nabi atau Rasul yang diutus kepada mereka pada saat itu. Rajulun asam la yasma'u syai'an, orang tuli yang enggak bisa mendengar. Wa rajulun ahmak, dan orang yang yakni memiliki keterbelakangan mental. Secara intelijensia ya Allah tetapkan demikian, begitu ya. Sehingga ketika Nabi dan Rasul pun misalkan ternyata diutus bahkan di tengah-tengah dia, di tengah-tengah kaumnya, tapi orang tersebut rajulun ahmak, memiliki keterbelakangan mental sehingga tidak bisa mengetahui ajarannya Nabi dan Rasul tersebut. Jangankan mengetahui ajaran Nabi dan Rasul tersebut, mungkin kalimat biasa, kalimat sederhana sehari-hari saja ya bisa jadi nggak bisa, betul tidak? Nah, ini namanya pengecualian-pengecualian. Kemudian warajulun haram, orang yang sudah sepuh. Nabi dan Rasul datang, tapi ini sudah sepuh sekali, sudah nggak bisa mikir. Warajulun mata fi fatrah, kemudian orang yang meninggal di zaman fatrah, di zaman yang tidak ada Nabi dan Rasul pada zaman itu, dan Nabi dan Rasul sebelumnya ajarannya sudah tidak asli lagi. Seperti contohnya tadi antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga 4 orang ini nanti akan berargumen pada hari kiamat. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, Al-Hakim. Ya. Memiliki keadilan yang sempurna. Makanya ketika masing-masing dari 4 orang tersebut berargumen, nanti penyelesaiannya adil. Fa ammal asam fayaqul rabbi laqad ja'al islam wa ma asma'u syai'an. Ya Rabbku, wahai Rabbku, Islam datang, tetapi aku tidak bisa mendengar sama sekali. Wal ahmak, wa amal ahmak fayaqul Rabbi ja'al Islam wa ma'akilu syai'an wa sibyan yahdhufunani bil ba'r. Wahai Rabbku, Islam itu datang, tetapi kemudian aku tidak bisa paham sama sekali, dan anak-anak kecil melempariku dengan kotoran hewan. Karena rajulun ahmak, orang yang memiliki keterbelakangan mental. Ya, nanti dia mungkin dia nggak ngerti sekarang ya, tapi nanti di hari kiamat dia akan komplain seperti itu. Coba bayangkan. Jadi sehingga adab yang baik dari seorang muslim, apalagi seorang ahlus sunnah, walaupun kepada orang yang memiliki kebutuhan khusus gitu ya, kita memperlakukan mereka tetap dengan adab yang baik. Kenapa? Nanti malu di hari kiamat nanti kalau orang itu kemudian berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengkomplain tentang kita ketika, betul tidak, ketika kita di dunia. Nauzubillah min dzalik. Wa rajulun haram fayaqul wa ammal harim fayaqul rabbi ja'al islam wa ma'akilu syai'an. Wahai Rabbku, Islam sudah datang, tetapi ya Islam yang dimaksud di sini makna umum atau makna khusus kira-kira? Yang dimaksud di ayat tersebut, Islam telah datang pada saat itu, tetapi aku gak bisa paham sama sekali karena sudah sepuh. Makna umum. Kalau masih bisa kita pahami makna umum, kenapa kita khususkan? Orang-orang tersebut bisa jadi tidak hanya di zaman Nabi Muhammad SAW yang mereka maksud laqad ja'al Islam, Islam telah datang. Bisa jadi bukan maksudnya Nabi Muhammad SAW, tapi bisa jadi Nabi dan Rasul sebelum-sebelumnya, betul tidak? Jadi Islam tersebut maknanya umum. Kemudian wa ammal ladzi mata fil fatrah, adapun orang yang meninggal dunia di zaman fatrah, dia kemudian akan berkata fayaqul rabbi ma atani laka rasulun, wahai Rabbku,
tidak ada rasul sama sekali darimu yang datang kepadaku. Ya. Kemudian apa penyelesaian keputusan yang maha adil dari Allah Subhanahu wa taala? Fa ya'khudhu mawathiqahum la yuti'unnah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil yakni mawathiq, mengambil perjanjian dengan mereka, la yuti'unnah, bahwa mereka akan taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini kondisinya sudah di hari kiamat, sudah di akhirat. Mereka sudah tahu bahwa itu dunia sudah selesai, kita sekarang sudah dibangkitkan lagi dalam kondisi di padang mahsyar semuanya ini. Ya, sudah dibangkitkan lagi. Kita dulu nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu tadi masing-masing uzurnya disampaikan oleh mereka. Kemudian mereka komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengambil perjanjian dengan mereka pada saat itu. Fa ya'khudhu mawathiqahum la yuti'unnah. Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari mereka bahwa mereka akan tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa yursalu ilaihim anidkhulun nar. Kemudian mereka apa? Diutus kepada mereka seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu diperintahkan untuk masuk neraka. Tadi sudah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, kami akan tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian utusan dari Allah datang kepada mereka, antum ceburkan diri antum ke neraka sekarang. Faman dakhalaha kanat alaihi bardan wa salaman. Barang siapa yang menceburkan dirinya ke neraka, itu akan menjadi suatu yang dingin dan keselamatan bagi dia. Umal lam yadkhulha suhiba ilaiha. Dan orang yang tidak mau untuk menceburkan dirinya ke neraka, dia akan ditarik, dicampakkan ke neraka. Coba lihat, ini ujiannya orang yang punya uzur tersebut di dunia. Ujiannya sekali, tapi karena ujian tersebut pada kondisi yang mereka sudah tahu kondisinya ini padang mahsyar, ini sudah akhirat, maka ujiannya berat. Ceburkan diri antum ke neraka sekarang. Subhanallah. Coba bayangkan. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia semuanya maslahat, betul tidak? Perintah untuk sholat, perintah untuk berzikir, perintah untuk birrul walidain, semuanya adalah kemaslahatan, betul? Ini adalah kemudahan. Ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Dan ujiannya, kalau kita gagal hari ini, mungkin kemudian maksiat, sholat bolong misalkan, masih ada pintu taubat. Jadi masih ada dibuka pintu taubat itu berkali-kali sampai ajal kita. Masalahnya kita nggak tahu ajal kita kapan. Apakah hari ini atau hari-hari berikutnya? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka ujiannya sekali. Dan perintahnya apa? Ceburkan diri ke neraka. Ada maslahat atau tidak? Zahirnya maksudnya tidak ada. Kemaslahatan sebenarnya ada pada ini diperintahkan oleh Allah, itulah yang maslahat. Itu saja. Tetapi apa jenis perintahnya? Ceburkan diri ke neraka, ke api. Itu bukan kemaslahatan, betul tidak? Ya, secara zahirnya. Kenapa demikian? Karena ini kondisinya sudah di akhirat. Ini menunjukkan bahwa kita yang bisa mempelajari wahyu dari Allah ini sekarang, ketika masih di dunia, yang bisa mempelajari ilmu syar'i itu sekarang, ketika kita masih di dunia, ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk syukurnya adalah hadir kajian dengan semangat. Kemudian berusaha untuk memahaminya, berusaha untuk mengamalkannya. Alhamdulillah kalau bisa mendakwahkannya. Ya, jadi ini adalah yakni catatan penting di sini. Perbedaan antara orang yang memiliki uzur-uzur tadi, termasuk ahlul fatrah tadi, ujiannya sekali nanti di hari kiamat. Faman dakhalaha kanat alaihi bardan wa salaman. Barang siapa yang masuk ke dalam neraka tersebut, maka itu akan menjadi suatu yang dingin bagi dia dan akan menjadi keselamatan baginya. Wa man lam yadkhulha suhiba ilaiha. Dan barang siapa yang tidak masuk, tidak mau masuk, padahal tadi sudah perjanjian mau taat kepada Allah, suhiba ilaiha, justru dia akan kemudian ditarik, dijerumuskan, dicampakkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Jadi
Inilah kesudahan dari apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat bagi orang-orang ahlul fatrah dan orang-orang yang memiliki uzur-uzur yang tadi itu. Demikian pula misalkan dikiaskan uzur-uzur lain, bisa jadi ya orang yang tadi di pulau, misalkan di pulau terpencil, tidak tahu bahasa orang lain sama sekali. Kalau di zaman sekarang tuh ada pulau Sentinel tuh dekat India, dekat Sri Lanka, ya, pulau Sentinel. Bahasanya kita tidak tahu, mereka juga tidak tahu bahasa kita, kemudian nggak pernah terjamah dan seterusnya. Orang-orang juga mikir kalau kita ke sana misalkan bisa jadi malah membahayakan mereka karena imunitas mereka. Kita mungkin sehat datang ke mereka, tapi kita bawa mungkin virus-virus yang kita kebal, tapi nyampe ke sana mereka meninggal semua. Nah, serba salah, betul tidak? Sehingga bisa jadi, kata para ulama, bisa jadi ini masuk dikiaskan dengan ahlul fatrah. Walaupun mereka di zaman sekarang sudah risalah Nabi Muhammad SAW sudah banyak disebarkan, cuma mereka kondisinya demikian. Nah, semoga mereka masuk ahlul fatrah. Ada kesempatan nanti di akhirat untuk yang mau beriman kepada Allah, yang mau tunduk, bisa masuk surga. Tapi nanti ya ujiannya cuma sekali di hari kiamat, sebagaimana hadis yang tadi. Sekali lagi ana ingatkan, dari hadis tersebut, dari hadis tentang ahlul fatrah dan orang-orang yang punya uzur yang lain tadi, itu harusnya menunjukkan kepada kita bahwa kita harus semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan hidayah saat ini ketika masih di dunia. Baik, sehingga misalkan pembahasan orang tua Nabi dan Rasul, disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa orang tua Rasulullah SAW, orang tua Rasulullah SAW, bukan orang tua Nabi dan Rasul. Kita bicara khusus orang tuanya Nabi Muhammad SAW. Beliau menyebutkan bahwa orang tua beliau di neraka. Maka dari hadis seperti itu, sebagian ulama kemudian mengatakan bahwa sebenarnya zaman antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW itu yakni bukan disebut sebagai ahlul fatrah. Nah, itu buktinya orang tua Nabi Muhammad SAW kan mereka hidup ketika Nabi Muhammad SAW belum lahir, untuk kasusnya ayah beliau, dan ketika beliau belum dewasa dan belum jadi nabi, untuk kasus ibu beliau, betul tidak? Tapi kenapa di neraka? Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mereka itu adalah yakni tetap teranggap orang musyrik, karena sudah ada ajaran Nabi Isa alaihissalam sebelumnya. Sebagian ulama berpendapat demikian. Tetapi tadi hadis 4 orang yang mengeluh tadi, menyampaikan uzurnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hadis tersebut adalah hadis dalil yang menjadi penentu dalam masalah ini. Itulah yang lebih kuat. Adapun penjelasan mengapa orang tua Nabi Muhammad SAW ternyata di neraka, maka jawabannya adalah bisa jadi mereka tetap ahlul fatrah, tapi nanti mereka diuji sesuai dengan hadis yang tadi, diuji di hari kiamat, dan ternyata hasilnya adalah ya qadarullah, mereka masuk neraka. Nggak ada pertentangan dalam masalah ini, ya. Sebagian orang merasa bahwa tentunya kita tidak sebaiknya membahas panjang lebar tentang kesudahan orang tua Nabi Muhammad SAW dalam rangka adab kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi itu disebutkan di hadis sahih, sehingga mengatakan secara mutlak, mengatakan orang tua Nabi Muhammad SAW di neraka ini bentuk ketidaksopanan, atau kita katakan ini masalah itu disebutkan di hadis sahih. Nabi SAW sendiri yang menyebutkannya. An-Nawawi rahimahullah bahkan mengambil pendapat bahwa antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW itu bukan ahlul fatrah. Coba bayangkan, An-Nawawi. Jadi jelas kalau misalkan An-Nawawi ditanya bagaimana dengan orang tua Nabi Muhammad SAW, jawaban beliau lebih jelas lagi itu. Mereka bukan ahlul fatrah. Berarti gimana? Neraka. Sesuai dengan hadis yang itu. Jadi maksud anak adalah sebagian orang yang mengklaim Syafi'iyah, yang kita katakan, kita ingatkan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memilih pendapat yang itu bukan ahlul fatrah, bukan zaman fatrah antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Tapi kita katakan tadi pendapat yang lebih kuat insyaallah adalah
Naam itu zaman ahlul fatrah, bahwa ada zaman fatrah, ada ahlul fatrah, dan bagaimana nanti kesudahan ahlul fatrah, mereka kesudahannya ditentukan di hari kiamat. Sebagian orang kemudian berdiskusi, berargumen, sebagian ulama berargumen, kalau hadisnya demikian, ini bukan dalam rangka menentang hadis ya, tapi yakni usaha untuk memahami dalil, usaha untuk memahami hadis. Bukan dalam rangka untuk menentang hadis tersebut, tapi usaha untuk memahami hadis itu. Kan kalau kita kemudian nggak paham hadis, kan kita bisa tanyakan, betul tidak? Hadis tersebut menjelaskan bahwa gimana tadi? Fa ya'khudhu mawathiqahum la yuti'unna wa yursalu ilaihim an yadkhulun nar. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengambil perjanjian dari mereka, 4 orang yang berargumen tadi di hari kiamat, akan mengambil perjanjian dari mereka bahwa mereka akan tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka diutus, kemudian akan dikirimkan utusan kepada mereka bahwa mereka diperintahkan untuk masuk neraka. Sebagian orang kemudian bertanya, mengapa di akhirat masih ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Masih ada taklif. Masih ada perintah. Masih ada syariat. Bukankah akhirat adalah negeri pembalasan, sedangkan negeri amal itu dunia? Mengapa masih ada amalan di akhirat? Betul tidak? Nah, ini kalau kita coba pahami muskilahnya begitu ya. Sebagian ulama, sebagian orang menyampaikan muskilah ini. Ya, kita husnudzon, ya, ini bukan dalam rangka menentang hadis, tapi dalam rangka untuk memahami hadis itu. Sebagian ulama membahas hal ini. Kemudian akhirnya tentunya jawabannya mudah. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Itu hukum asalnya adalah yakni negeri amal itu di dunia, hukum asalnya. Akhirat itu adalah untuk pembalasan. Tetapi kalau ada kasus-kasus yang khusus, merupakan tidak adil kalau kemudian mereka tidak diberikan kesempatan pertama dan terakhir kali, yakni di akhirat, untuk apakah mereka mau beriman kepada Allah atau tidak. Jadi ini adalah kasus kondisi khusus, itu yang harus dipahami. Yang antum sebutkan itu hukum asal. Negeri amal itu dunia, akhirat itu negeri pembalasan. Nah, itu hukum asal. Sedangkan kalau di dunia ada orang yang dia nggak bisa beramal ketika di dunia, orang tuli, nggak tahu apa yang dia mau beramal gimana, dia nggak bisa mendengarkan wahyu dan perintah dari Nabi dan Rasul. Atau orang ahmak, orang yang kebutuhan khusus tadi, keterbelakangan mental, atau orang yang sudah sepuh sekali, udah nggak bisa, atau orang yang tidak pernah mendapatkan yakni wahyu yang masih asli, atau nggak pernah mendengar tentang ajaran Nabi dan Rasul sama sekali. Nah, ini kan kondisi-kondisi khusus. Ala kulli hal, kalau dilihat dari dalil-dalil yang lain, sebenarnya mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala untuk masih memerintahkan ketika sudah di hari kiamat, di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un." Yauma yukshafu an saqin. Yauma yukshafu an saqin. Sak di sini betis maknanya. Yauma yukshafu an saqin. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang itu. Tapi ana terjemahkan terhadap ada perbedaan tafsir, perselisihan, khilaf pendapat bahkan di sejak zaman sahabat. Tapi ana terjemahkan dulu dengan salah satu tafsiran. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan betisnya. Allah memiliki sifat sak, betis. Tidak boleh kita samakan dengan betis makhluk. Kita yakini sesuai dengan apa yang disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa menanyakan bagaimananya, tanpa membayangkan, tanpa menyamakan dengan sifat makhluk, ya, tanpa mentakwilnya, kita sami'na wa ta'na, betul? Nah, kita tetapkan bahwa Allah memiliki sifat tersebut sesuai dengan yang disebutkan di ayat tersebut, sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi. Kemudian mereka orang-orang yang kufur itu
mereka diperintahkan, diseru untuk bersujud, fala yastati'un, kemudian mereka tidak bisa. Masih diperintahkan berarti, betul tidak? Masih ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Apakah di dunia? Di akhirat. Wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Mereka diperintahkan, diseru. Ini Allah memerintahkan mereka. Kapan? Di akhirat. Berarti masih ada perintah itu di akhirat. Tidak masalah. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah kehendaki, betul tidak? Nah, mereka diperintahkan untuk bersujud, tapi mereka nggak bisa. Dan sebagaimana hadis syafaat Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersujud untuk minta syafaat dari Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk segera memulai proses hisab, manusia sudah berkeluh kesah, sudah khawatir ini belum juga dimulai proses hisab. Nabi Muhammad SAW kemudian bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan ketika kemudian diperintahkan untuk irfa' roksak, ya, angkatlah kepalamu. Kemudian diizinkan untuk memberikan syafaat. Allah Subhanahu Wa Taala juga mengajarkan kalimat-kalimat pujian yang baru diajarkan pada saat itu. Sehingga kemudian Nabi Muhammad SAW memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Memuji Allah berarti apa? Amalan, betul tidak? Masih ada amalan di akhirat. Tidak masalah. Tidak masalah. Taib. Jadi hadis tersebut yang tadi 4 orang yang berargumen di hari kiamat, kemudian mereka masih diperintahkan untuk masuk ke neraka, masih ada perintah dari Allah di akhirat, padahal akhirat adalah negeri pembalasan, negeri amal adalah dunia. Ini tidak masalah sama sekali. Masih bisa jadi ada perintah dari Allah di akhirat. Baik. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi, yauma yukshafu an saqin, para sahabat, poin pertama dulu. Para sahabat semuanya sepakat bahwa Allah memiliki sifat sak, sifat betis. Dari mana mereka kok bisa sepakat? Karena ada hadis yang sudah jelas menyebutkan demikian. Ada hadis yang sudah jelas menyebutkan demikian, yaitu yukshafur rabb atau yukshaful lahum an saqihi. Saqihi dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditampakkan kepada mereka betis Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini jelas adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Mudhaf ilaih, saqihi. Dinisbatkan kepada Allah. Betisnya, betis Allah. Berarti jelas itu adalah sifat Allah, salah satu dari sifat Allah yang harus kita yakini. Hadis sahih, sami'na wa ta'na. Betul? Para sahabat semuanya menetapkan sifat saqullah, betis Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tetapi ayat tersebut yang tadi yauma yukshafu an saqin, saknya pakai nakirah, sakin, tidak dalam bentuk mudhaf ilaih, tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di redaksi ayat tersebut. Sehingga kemudian para sahabat walaupun mereka menetapkan sifat betis untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka kemudian khilaf tentang tafsir ayat itu. Sebagian sahabat mengatakan, ya ayat ini sama dengan hadis itu. Yaitu yauma yukshafu an saqin, pada hari di mana ditampakkan betis Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang di hari kiamat. Wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Kemudian mereka diseru, orang-orang kafir diseru untuk bersujud kepada Allah, tapi mereka tidak bisa. Ini tafsiran pertama. Ayat ini maksudnya ya hadis itu. Tapi sebagian sahabat yang lain, mereka tetap menetapkan sifat betis karena sudah ada hadisnya yang tadi, hadis sahih. Tapi mereka terhadap ayat ini, mereka mengatakan ini ungkapan yauma yukshafu an saqin. Yukshafu an saqin maksudnya adalah dihilangkan syiddah, yakni sesuatu yang memberatkan mereka dihilangkan sejenak. Kemudian Allah perintahkan mereka untuk bersujud, tapi mereka nggak bisa. Jadi yukshafu an sakin, gara-gara itu nakirah sakin, jadi ini kayak ungkapan. Ungkapan dalam berbahasa, namanya dalam setiap bahasa seperti kita bahasa Indonesia, kan ada yang namanya ungkapan begitu ya. Yukshafu an sakin, maksudnya adalah, yakni kondisi beratnya itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada khilaf masalah tafsir. Tapi nggak ada khilaf masalah
akidah sifat Allah sak betis ini. Para sahabat semuanya menetapkan. Tapi kenapa kok bisa ada khilaf tafsir? Jadi perhatikan, khilafnya sahabat tentang ayat tersebut bukan berarti sebagian sahabat ada yang menetapkan sifat betis, ada sebagian sahabat yang lain tidak. Bukan demikian. Semua sahabat sepakat, ijma' dari para sahabat sepakat. Kenapa? Karena ada hadis yang sahih. Bedanya cuma memahami ungkapan di ayat tersebut, ini sak di sini ungkapan atau sak di sini beneran betis Allah Subhanahu wa taala. Karena di ayat tersebut sak di situ pakai redaksi nakirah. Kalau di hadis pakai mudhaf ilai, yukshafu lahum an saqihi. Ya jelas. Disingkap betisnya, jadi betis Allah Subhanahu wa taala, jelas itu di hadis itu. Tapi kalau di ayat yukshafu yauma yukshafu an saqin. Baik. Walaupun tentunya redaksinya terlalu mirip ya, sehingga mungkin kita semua akan cenderung pada ini maksudnya adalah betis Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau kita lihat banyak dari para ulama yang menerjemahkan demikian, menjelaskannya demikian. Karena itulah mungkin yang lebih zahir. Tapi fakta bahwa ada sebagian sahabat yang memahaminya itu ungkapan, bukan maksudnya sifat betis Allah. Tapi mereka tidak mengingkari sifat betis Allah. Tapi maksud ayat ini maksudnya pada hari kiamat itu kesulitan itu diangkat oleh Allah, kemudian Allah merintahkan mereka untuk bersujud tapi mereka nggak bisa. Itu maksud dari ayat ini, kata sebagian sahabat. Jadi perhatikan, khilaf sahabat tentang ayat tersebut bukan berarti ada khilaf di antara mereka tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat sak. Sampai sini jelas? Nah, ini penting karena ini banyak sekali dipelintir. Menyampaikan ada khilaf sahabat tentang ayat tersebut, kemudian nanti kesimpulannya, oh, para sahabat khilaf di masalah sifat. Masalah akidah, tauhid asma wa sifat, ada khilaf dalam sebagian sifat. Nah, taib. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa yang namanya yakni tadi kita balik pembahasan, menunjukkan bahwa di akhirat itu yang namanya ahlul fatrah, kesudahan mereka adalah nanti diuji di hari kiamat. Wa'budullah afriduhu bil ibadah. Beribadahlah kalian kepada Allah, maknanya adalah afriduhu bil ibadah, yakni arahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibu utruku wa fariku. Wajtanibu yakni tinggalkanlah. Wajtanibu sebenarnya maknanya menjauhlah. Jadi lebih kuat daripada tinggalkanlah. Kalau tinggalkanlah itu bisa jadi orang tersebut tidak melakukannya tapi dekat-dekat ke situ. Tapi kalau wajtanibu, jauhilah. Jauhilah yakni lebih tegas lagi larangannya. At-taghut mustaqun minat tughyan. Taghut itu diambil dari kata tughyan, wa huwa mujawazatul had, yakni melampaui batas. Makna dari tughyan melampaui batas. Fa kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin bil ibadah fa huwa taghut. Maka setiap yang diibadahi selain Allah sementara dia ridha dengan ibadah tersebut, maka dia adalah taghut. Fir'aun dia ridha orang-orang beribadah kepada dia, bahkan bukan cuma ridha tapi malah memerintahkan. Makanya Fir'aun disebut tagha. Ya, melampaui batas, taghut yani. Sehingga ini taghut. Tapi kalau Nabi Isa alaihissalam, kalau Ali radhiyallahu anhu misalkan, ya sebagian orang mengarahkan ibadah kepada mereka tapi mereka tidak ridha dengan hal tersebut, maka tidak disebut taghut. Al-makna al-ijmali lil ayah, makna umum dari ayat ini, annallah subhanahu yukhbiru annahu arsala fi kulli ta'ifatin wa qarnin minan nasi rasulan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah itu mengutus kepada setiap orang, kepada setiap generasi seorang rasul. Yad'uhum ila ibadatillahi wahdahu. Rasul tersebut berdakwah kepada mereka, menyeru kepada mereka untuk beribadah kepada Allah saja. Wa tarki ibadati ma siwah, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah,
Falam yazal yursalur rusul ila an-nasi bidzalika mundzu hadatsa syirku fi bani Adam fi ahdi Nuhin ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka para rasul itu selalu terus-menerus diutus kepada manusia sejak terjadinya kesyirikan di zaman yakni keturunannya anak Adam di zamannya Nabi Nuh alaihissalam sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup para nabi dan rasul tersebut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munasabatul ayati lil bab, kaitan ayat ini dengan bab ini adalah anna da'wata ila tauhid wan nahya 'anil syirki. Ini bisa dibaca wan nahya, bisa dibaca wan nahyi, tergantung apakah kita menyamakan an-nahya di situ dengan dakwah, diataf dengan dakwah atau diataf dengan tauhid. Bahwa dakwah kepada tauhid dan larangan dari syirik hiya mahammatu jami'ir rusul wa atba'ihim. Ini adalah tugasnya seluruh rasul dan para pengikut mereka. Para pengikut mereka. Jadi kalau para nabi dan rasul itu inti utama dakwah mereka adalah tauhid, maka demikian pula kita semua harus menjadikan inti utama dari dakwah kita adalah tauhid. Bukan bab-bab yang lain yang jadi inti utama. Anda cuma mau ngajar waris, Anda cuma mau ngajar muamalat, Anda cuma mau ngajar sirah, Anda cuma mau ngajar tazkiyatun nufus, tapi tidak pernah mengajarkan tauhid. Ya. Mungkin yang lebih penting adalah diselipkan pelajaran-pelajaran tauhid dalam sirahnya, diselipkan pelajaran tauhid dalam muamalatnya, diselipkan pelajaran tauhid dalam yakni ilmu warisnya misalkan, dalam ilmu nahwu yang diajarkan, misalkan dia cuma ngajari nahwu saja. Tetapi ini masih kurang bagus. Yang paling bagus adalah jelaskan tauhid secara gamblang. Khalas. Ini kajian akidah. Ini kajian tauhid. Ya, kenapa? Karena manusia butuh untuk dijelaskan dengan gamblang seperti itu. Sebagaimana para nabi dan rasul, apakah para nabi dan rasul, atau jangan jauh-jauh, Nabi kita Muhammad SAW, apakah Nabi kita Muhammad SAW dakwahnya ketika mengajarkan kepada orang-orang kafir Quraisy, bukankah butuh sekali untuk diterima oleh mereka? Betul tidak? Apakah dakwahnya misalkan mengajarkan fikih nikah tapi diselipkan tauhid? Atau memang jelas mengajarkan tauhid? Selain juga mengajarkan tentang rincian hukum nikah, rincian waris, rincian. Tapi apakah ilmu tauhid dan akidah secara umum, apakah dijelaskan secara gamblang dan menjadi sesuatu yang zahir sekali? Itulah dakwah Nabi Muhammad SAW. Zahir sekali itulah dakwah Nabi Muhammad SAW. Betul tidak? Betul. Betul. Nah, dakwah memang butuh uslub, butuh metode. Tapi kita lihat Nabi kita Muhammad SAW, beliau menyampaikan ilmu, ya tentunya ketika sudah di Madinah ilmu disampaikan ya di masjid. Kemudian ketika berangkat jihad ya pasti ada majelis di ketika safar misalkan begitu ya. Tapi ketika di Makkah ya bisa jadi beliau berdakwah mendekati kemah-kemah orang-orang yang datang ke tanah haram untuk berhaji. Tapi maksud ana adalah beliau menyampaikan ilmu dengan ilmiah. Beliau tidak melihat, ana kalau mau mengajarkan kepada anak muda di sini, mari kita bikin pacuan kuda sunnah, misalkan memanah sunnah. Kemudian di situ nanti kita ajarkan ilmu-ilmu akidah. Beliau sampaikan dengan gamblang, betul tidak? Khalas. Sehingga fokus utama tetap ilmu. Itulah yang dirasakan para sahabat. Kalau kemudian nanti mari kita kemah sunnah atau panahan sunnah, pacuan kuda sunnah, apa nanti macam-macam nanti fokusnya bukan lagi ilmunya tapi jalan-jalannya, tapi berkudanya, tapi memanahnya, betul tidak? Ini secara teori pendidikan pun ini juga betul itu bisa membuat mungkin bisa lebih diterima oleh sebagian orang, tapi efek sampingnya adalah banyak orang juga nggak bisa menerima inti utama dari ajarannya. Banyak orang akhirnya fokus ke yang lain-lain itu, betul tidak? Kemudian melupakan pelajaran utama. Jadi itu tentunya ana tidak mengatakan bahwa metode dakwah sebagian ustadz di zaman sekarang, yakni ana tidak kemudian mengatakan itu 100% salah begitu ya, tetapi
Ana cukup mengatakan bahwa itu bisa jadi mengkaburkan inti utama dari apa yang mau kita ajarkan. Taib, hukum asal dari ilmu adalah dijelaskan secara ilmiah, jelaskan dengan hikmat, dan tentunya yang namanya kajian hukum asalnya adalah di masjid. Taib. Jadi di sini kita lihat ini adalah tugasnya seluruh nabi dan rasul, demikian pula tugasnya para pengikut mereka, yaitu mendakwahkan kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Ma yustafadu minal ayah. Faedah yang didapat dari ayat yang pertama adalah annal hikmah min irsalir rusul hiya da'watu ila tauhid wan nahyu 'anis syirik. Hikmah dari diutusnya para rasul itu adalah supaya mereka itu menyeru kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Yang kedua, faedah yang kedua, anna dinal anbiya wahid. Bahwa agamanya para nabi itu satu. Wa huwa ikhlasul ibadah lillah wa tarkus syirki wa in ikhtalafat syara'i'uhum. Yaitu mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan walaupun syariat mereka beda-beda. Walaupun rincian halal haram di antara para nabi dan rasul tersebut itu bisa jadi berbeda. Tadi yang kita sebutkan, tergantung kemaslahatan di setiap zaman, di setiap kaum, di setiap waktu dan tempat. Tapi inti dari agama mereka, inti dari risalah yang mereka ajarkan itu semuanya sama, memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwa anbiya itu ikhwatun li Allah. Ya. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Yakni para nabi itu adalah saudara sebapak. Ibu mereka beda-beda tapi agama mereka sama, yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Kemudian faedah yang ketiga, anna risalah ammat kullal umam wa qamatil hujjatu ala kullil ibad. Bahwa risalah itu mencakup setiap kaum, setiap umat, dan bahwa hujjah itu ditegakkan kepada setiap orang. Nah, yang tadi kita katakan ini hukum asal, tetapi bisa jadi ada pengecualian-pengecualian sebagian orang-orang yang memiliki uzur sebagaimana yang disebutkan di hadis tadi. Faedah keempat, idzamu sya'nit tauhid. Besarnya perkara tauhid, wa annahu wajibun ala jami'il umam, dan bahwa tauhid itu wajib bagi setiap umat. Tadi yang kita juga sudah sebutkan bahwa tauhid itu adalah sesuatu yang merupakan kemaslahatan, berarti kemaslahatan untuk seluruh manusia di setiap zaman, di setiap tempat. Faedah kelima, fil ayat ma fi la ilaha illallah minan nafi wal itsbat. Di ayat itu ada an-nafi wal itsbat, penafian dan penetapan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Ubudullah wajtanibut taghut. Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Ada nafi, ada itsbat. Ubudullah itsbat, penetapan bahwa kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Tapi juga ada nafyu, ada penafian, pengingkaran. Wajtanibut taghut, jauhilah taghut, jauhilah kesyirikan. Ya, sehingga ini sama seperti la ilaha illallah memiliki dua rukun, yaitu an-nafyu wal itsbat, penafian dan penetapan. Fadallat ala annahu la yastaqimut tauhidu illa bihima jami'an. Maka ini menunjukkan bahwa tauhid itu tidak akan bisa tegak kecuali dengan dua rukun tersebut, an-nafy wal itsbat. Wa an-nafyal mahdha laisa bitauhid. Penafian saja tanpa penetapan itu bukan tauhid. Wal itsbatul mahdha laisa bitauhid. Wal itsbatul mahdha laisa bitauhid. Dan penetapan saja tanpa penafian itu juga bukan tauhid. Kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kalau penafian saja tanpa menetapkan, yakni tidak ada Tuhan yang berhak dibadahi, yakni berarti pemikirannya orang-orang ateis. Sedangkan kalau penetapan saja bahwa kita beribadah kepada Allah, penetapan saja tapi tidak mengingkari, maka ini seperti orang-orang kafir Quraisy. Mereka beribadah kepada Allah tapi tidak mengingkari bahwa selain Allah itu juga berhak dibadahi. Mereka tidak mengingkari hal itu. Nah, sehingga kalau penafian saja ini orang-orang ateis, kalau penetapan saja ini orang-orang kafir Quraisy. Sehingga harus ada dua-duanya, an-nafi wal itsbat, penafian dan penetapan. Penetapan dan penafian. Terkadang penafian dulu baru penetapan, seperti di kalimat tauhid la ilaha illallah. Penafian dulu, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak dibadahi, penafian.
illallah, kecuali Allah, penetapan. Penafian dulu baru penetapan. Tapi terkadang penetapan dulu baru penafian, seperti di ayat yang kita bahas ini. Ubudullah wajtanibut taghut. Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Beribadahlah kepada Allah itu penetapan, jauhilah taghut itu penafian. Jadi terkadang penafian dulu baru penetapan, terkadang penetapan dulu baru penafian, tidak masalah, yang penting ada dua-duanya. Ya, menunjukkan bahwa tidak ada urutan yang seharusnya dari dua hal tersebut, sama-sama disebutkan di dalil. Terkadang ini duluan, terkadang itu duluan. Berarti menunjukkan bahwa urutan tidak masalah, yang penting adalah dua-duanya ada, penafian dan penetapan. Baik. Demikian yang bisa Anda sampaikan, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.